Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ian Gracia Topuha dengan NIM A50124141. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang bapak. Dengan hormat saya sebut namanya Bapak Yonatan Toki, SPT CMTR, dan merupakan salah satu maestro sastra tradisi Sulawesi Tengah atau Lembaga Adat Badak Rayon Palu yang ada di Kota Palu. Pada kesempatan kali ini terkait dengan mata kuliah saya, yaitu konseling multikultur, saya mengambil salah satu tradisi yang ada di Lembah Badak. Dan tradisi ini merupakan tradisi modulu-dulu yang sudah turun-temurun dilakukan di Tampo Badak. Pada saat ini saya akan menanyakan ke Bapak, apa sih yang dimaksud dengan adat modulu-dulu? Dan apa makna dari adat modulu-dulu tersebut? Ya, baik. Berbicara tentang tradisi modulu-dulu ini merupakan tradisi yang begitu sakral di suku Badak Tampo Lore, karena tradisi modulu-dulu ini merupakan warisan turun-temurun dari leluhur kita. Modulu dulu artinya makan bersama sedaun nasi, yaitu kelompok masyarakat adat yang membawa nasinya masing-masing untuk disantap bersama. Kadangkala ada 2 orang sampai 8 orang. Jadi modulu dulu itu, ketika modulu dulu itu, apa yang mereka laksanakan pada saat itu, yaitu mensyukuri daripada kegiatan mereka seperti panen, pesta syukur selesai panen, mandek pare wo'u kalau dalam bahasanya kita. Kemudian ada suka duka terkait pesta kawin juga modulu dulu. Kemudian juga kalau ada kedukaan itu juga tetap modulu dulu. Setiap acara itu di Lembah Badak selalu diakhiri dengan tradisi modulu dulu. Modulu dulu ini adalah suatu bentuk kerjasama, bentuk kegotong royongan yang artinya saling mencukupi kekurangan orang lain, saling mencukupi kekurangan di antara sesama kita. Misalnya adik tidak punya ikan, ada yang dari sana teman kita punya ikan, begitu juga adik kalau tidak punya ayam, di sini juga saya punya ayam. Jadi itulah yang bisa disebut tradisi modulu dulu. Namun modulu dulu ini itu lahir dari sebuah anak kecil ketika mereka pada zaman itu tidak mendapatkan suatu tempat makanan dari tempurung. Nah, diambillah daun ini untuk menjadi bahan pengalas mereka untuk makan bersama. Nah, ada ide-ide dari tadulako mereka pada saat itu supaya keesokan harinya itu mereka sudah melaksanakan modulu dulu itu dengan daun, karena efektif. Setelah mereka selesai kerja dari pekerjaan mereka seperti moparuja menggunakan tenaga kerbau, nah, itu yang mereka lakukan. Jadi mereka bawa nasi mereka di daun, kemudian selesai makan baru mereka punya alas itu langsung dibuang saat itu. Jadi itulah fungsi daripada modulu dulu itu, menggunakan daun yang betul-betul daun asli yang disebut dalam bahasa kita itu tabe. Jadi itulah yang merupakan alat daripada tradisi dulu-dulu ini. Nah, kita sebagai generasi sekarang ini, sampai sekarang ini masyarakat kita tidak pernah melupakan itu. Bahkan itu sudah menggenerasi, bahkan itu kegiatan itu sudah masuk di
kota-kota, dan itu lembaga adat di Kota Palu ini tetap menganjurkan ini supaya tetap dipertahankan oleh kaum generasi muda. Jadi saya kiranya itu. Oke, baik Bapak. Nah, selain dari makna dan fungsi dulu tersebut, apakah ada tahapan-tahapannya dengan acara ini? Ya, yang jelas tadi saya mengatakan bahwa tahapan dari memasuki tradisi dulu ini, ketika ada perayaan atau syukuran itu awalnya itu selalu direncanakan besok hari kita akan melaksanakan pesta. Nah, masyarakat itu dihimbau untuk tetap mau dulu mengambil daun awalnya, kemudian mengambil lauk paut, kemudian mereka mencari lauk paut mereka masing-masing untuk mereka makan dengan menggunakan daun itu. Jadi daun itu dibungkus, lain pembungkusnya untuk sayur, lain pembungkusnya untuk nasi. Jadi kita bawa masing-masing. Setelah itu ada rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita, kalau bahasa Bada Elonya kita atau balenya kita, itu kita panggil. Nah itu dulu ini itu berlaku pada semua orang, termasuk kalau generasi itu sama-sama dengan generasinya, tapi bisa berpasangan laki-laki perempuan. Namun kalau yang sudah berkeluarga itu harus laki-laki sama laki-laki, tidak boleh lagi ikut campur di situ. Tapi ada juga pemuda sekarang ini mereka menyendiri, laki-lakinya, perempuan juga menyendiri, karena ada etika itu yang dipertahankan, seperti kalau duduknya harus bersila, kemudian melayani itu kadangkala kan laut pautnya di atas. Kalau perempuan kadangkala juga laut pautnya itu beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu lebih agak banyak, sementara perempuan itu sedikit kurang karena dia lebih menghargai daripada suaminya atau sahabatnya. Nah, begitu ya Pak. Gitu. Terus apa sih keterkaitannya dengan konseling multikultur ini? Ya, sudah barang pasti konseling ini berbicara dan bagaimana hubungan kita melakukan pelestarian budaya kita, tentang budaya leluhur, terkait budaya-budaya yang sudah hampir punah. Jadi konseling itu menggali daripada budaya-budaya yang lokal, kemudian dipadukan untuk menjadi suatu pelestarian yang dijaga, dipertahankan, serta dilestarikan oleh masyarakat itu sendiri. Oke, baik Bapak. Terima kasih untuk wawancara kali ini. Dan pertanyaan saya sangat terjawab oleh Bapak. Dan dengan ucapan terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya kepada Bapak. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.